الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ينفع.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid Nikmah Citra Grand yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Ahad keempat, suasana dalam hujan yang gerimis dan macet, kita kembali bersama-sama bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan buku Fikih Takziah. Ini buku yang saya tulis sendiri, buku yang ke-18, Fikih Takziah. Ingin saya sampaikan mungkin secara rutin hingga selesai, tetapi kita persingkat, wabil khusus di hari-hari yang penuh dengan musibah, ya, seperti bulan ini atau tahun ini. Betapa banyak kita mendengar teman-teman kita, ya, yang meninggal dunia itu berturut-turut, ya, berturut-turut. Teman-teman saya aja 1 bulan ini sudah ada berapa enggak terhitung, ya. Belum tetangga, belum kerabat. Masya Allah, nampaknya kematian di Indonesia di saat-saat seperti ini sangat masif banget. Oleh karena itu kita perlu membahas seputar takziah, fikih takziah. Sebelumnya mungkin kita bahas sedikit tentang kewajiban yang terkena musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat ke-57 ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa menulis surat ini, surat Al-Hadid ayat 22 yang menjadi rujukan utama dalam masalah musibah. Apa-apa yang menimpa, apa-apa yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa kalian, apa saja, sakit, virus, ya, kematian, kecelakaan, apa saja, ya, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfud. Kitab itu ada 5 makna dalam Al-Quran, salah satunya adalah kitab Lauhul Mahfud, buku takdir yang sudah ditulis oleh Allah atau tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud itu takdir semua makhluk semenjak 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi, termasuk kejadian munculnya COVID-19 dan banyak kematian di sekitar kita. Illa fi kitabin min qabli an nabraha, sebelum itu terjadi. Jadi sudah ada perencanaan sebelum terjadi. Tidak ada namanya Allah kok tidak tahu atau lupa atau ini kejadian yang tidak disengaja, tidak ada. Semuanya disengaja oleh Allah dan sudah direncanakan oleh Allah dan pasti terjadi. Seperti yang kita alami hari ini, ya. Inna dzalika 'alallahi yasir, hal itu sangat mudah bagi Allah. Tujuannya pada ayat berikutnya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak putus asa terhadap apa yang lewat. Seorang istri tidak boleh putus asa ketika suaminya meninggal dunia. Ini saya baru saja dapat kabar juga, teman, ya, saya termasuk yang menulis buku Banjir Berdarah, ya, itu baru saja meninggal dunia, ya. Dia tinggalnya di Bintaro. Tentunya istri dan keluarganya menangis. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak putus asa terhadap
apa yang luput, suaminya, istrinya, anaknya, tetangganya, keluarganya meninggal dunia. Wala tafrahu bima atakum, sebaliknya jangan bangga dengan kesehatan kita. Kita juga enggak boleh bangga kalau kita sehat, ya, tapi cukup bersyukur kepada Allah dan berdoa supaya dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur, Allah tidak menyukai sifat sombong dan angkuh. Oleh karena itu di sana ada hadis lain yang intinya bahwa setiap urusan orang Islam itu baik. Jika dia terkena musibah, dia sabar. Sebaliknya, jika dia terkena mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dan hal itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang sesuatu yang kita benci itu baik untuk kita. Sebaliknya yang kita senangi jelek bagi kita. Ini keterangannya panjang, Pak. Kalau kita ingin memahami ya sekarang ini. Sekarang ini situasi yang kita tidak sukai semuanya. Tetapi di situ ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah bahwa kita yakin segala sesuatu itu semuanya di tangan Allah. Tidak ada satupun negara yang mampu menahan lajunya COVID-19 ini. Semuanya, dari tokoh yang paling tinggi sampai rakyat jelata itu meninggal dunia begitu saja. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia yang hebat-hebat itu juga nggak mampu berbuat apa-apa. Itu menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak dan menunjukkan kita itu lemah. Yang kedua, menunjukkan bahwa yang memberikan rezeki itu Allah. Ya, Allah itu memberikan rezeki dan mencabut rezeki seseorang. Betapa banyak pengusaha-pengusaha besar yang ambruk usahanya di musim-musim COVID seperti ini. Kerugiannya satu hari 1 miliar, itu biasa. Ya, satu hari 100 juta dan seterusnya. Menunjukkan kekuasaan Allah yang mutlak. Dan menunjukkan juga bahwa kita perlu banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Maka mungkin kapan-kapan kita bahas tentang buku Mengetuk Pintu Langit. Supaya kita itu memperbanyak doa. Di antara doanya adalah Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung dari musibah yang sangat besar. Kami berlindung kepadamu dari takdir yang buruk dan dari kesengsaraan hidup di dunia serta dari senangnya musuh. Itu salah satu doa yang perlu kita baca pada musim COVID ini. Kemudian di dalam suatu pepatah dikatakan pada setiap kegembiraan terdapat kesedihan. Ini penting, kita perlu memahami, Pak. Setiap kita gembira pasti di balik kegembiraan itu ada kesedihan. Contoh, kalau orang pernah bertemu dengan seseorang ya gembira, tapi dia akan sedih ketika yang kita cintai itu pisah, pergi dari kita. Jadi di balik kegembiraan ada kesedihan. Ketika kita makan kenyang itu gembira, tapi ketika sakit perut sedih. Ketika kita lapar lagi sedih. Jadi setiap kegembiraan ada kesedihan dan setiap kesedihan ada kegembiraan. Itulah hukum alam. Tidaklah sebuah rumah dipenuhi dengan kegembiraan, melainkan rumah itu dipenuhi juga dengan kesedihan. Tidak ada rumah yang gembira terus. Satu keluarga, kalau kita lihat seluruh keluarga kita, Pak, memang kita tertawa terus setiap hari di rumah kan enggak? Habis tertawa, nangis. Habis nangis, kadang kita tersenyum. Itulah dunia. Kata Imam Syafi'i, la sururun yadumu wala farahun. Ya, tidaklah gembira itu, tidaklah sedih itu langgeng dan tidak pula gembira. Jadi sedih dan gembira itu bergilir sebagaimana hari ini, tahun ini kita sedih, tapi insya Allah kalau ini selesai kita akan gembira. Begitulah dunia. Kemudian pada hadirin rahimakumullah, ya, saya langsung melompat
pada kisah Ummu Salamah, istrinya siapa Pak? Ummu Salamah itu istrinya siapa? Suaminya namanya Abu Salamah. Ya, Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Ya. Ummu Ahmad, ya, suaminya Abu Ahmad, kan begitu aja. Jadi Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Abu Salamah ini suami yang paling dicintai, yang sangat disayangi oleh Ummu Salamah. Tiba-tiba mati. Nggak tahu kena COVID-19 atau tidak, yang penting mati. Dia sedih banget. Down. Hampir semua istri yang mencintai suaminya, kalau suaminya meninggal, itu pasti down. Termasuk tadi istri teman saya yang baru meninggal. Penulis buku Banjir Darah. Itu meninggal, istrinya langsung down. Ya, Ummu Salamah ini memberikan contoh bagi kita. Dia sedih. Kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW dan diajarkan doa. Doanya sangat bagus. Beliau mengajarkan doa sebagai berikut: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah. Jadi COVID-19 ini sebenarnya mengingatkan kita itu semua akan kembali kepada Allah. Jangan terlalu gembira dengan dunia. Untuk apa kita punya kekayaan kalau habis itu kita meninggal dunia? Banyak orang sudah bangun rumah, sudah bertahun-tahun, habis itu rumahnya belum ditempati, dia sudah meninggal dunia. Jadi COVID ini mengingatkan kita pada akhirat, bahwa kiamat sudah dekat, kematian sudah dekat. Itu giliran teman-teman kita meninggal dunia, nanti ke kita juga satu persatu kita akan meninggalkan dunia ini. Ya. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khairan minha. Ini penting Pak, bisa kita hafal. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala pada musibahku. Setiap musibah ada pahala. Apapun juga musibah. Bapak terantuk kakinya berdarah, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu dapat pahala. Kita bilang ya Allah sembuhkan penyakit saya, dapat pahala. Setiap musibah ada pahala. Bapak-bapak ke masjid hari ini, ke masjid An-Ni'mah, sholat maghrib, nyari apa? Nyari pahala. Sholat sunnah 2 rakaat nyari pahala. Duduk di masjid sampai isya, insya Allah dihitung zikir, dihitung itikaf, dan dapat pahala. Seperti sholat ba'dal maghrib sampai isya, rukuk sujud, sama dengan kita mendengar ceramah. Kan kita nyari pahala. Lah musibah ini pahalanya menghampiri kita. Kita enggak mencari, tapi Allah berikan musibah. Berarti Allah kepengen memberikan pahala kepada kita kalau kita sabar. Makanya kita berdoa, ya Allah jadikan musibah ini penuh dengan pahala kalau kita sabar. Kita semakin berdoa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Jadi sebenarnya musibah itu bagi orang beriman kesempatan untuk berpahala. Jadi kalau ada COVID-19 di Indonesia, bagi penduduk muslim biasa sebenarnya Pak. COVID-19, oh ini kesempatan kita mencari pahala. Jadi kesabaran, dari ingat akhirat, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak ilmu di balik itu. Jadi ada pahalanya. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan kami ganti yang lebih baik. Berikan kami ganti yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah mengatakan ganti yang lebih baik, suaminya bagi dia paling baik. Suami saya paling ganteng, paling soleh, paling penyayang. Tiba-tiba mati suaminya. Datanglah orang yang lebih baik daripada suaminya. Siapa? Rasulullah SAW datang melamar Ummu Salamah. Setelah Ummu Salamah mengatakan, ya Allah gantikan yang lebih baik, ternyata Allah menggantikan yang lebih baik daripada suaminya, yaitu Rasulullah SAW melamar jadi suami. Ada seorang pengusaha muslim yang tokonya kebakar, ya, sampai dia utang 2 miliar waktu itu,
Mungkin sekarang 20 miliar ya. Sampai utangnya 2 miliar. Tetapi apa? Ya, kemungkinan dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wakhlufni khairan minha. Tiba-tiba Allah menggantikan, Pak. Rezeki dari mana saya nggak tahu, 2 miliarnya bisa dicicil, lunas. Habis itu dia membangun tokonya yang tadinya 1 tingkat menjadi 2 tingkat. Itu, Pak. Jadi musibah itu kadang membawa berkah. Kalau nggak kebakar, mungkin cuma 1 tingkat itu aja sampai hari kiamat. Nah, gara-gara terbakar jadi 2 tingkat. Saya punya teman, seorang ustadz. Jadi mobilnya itu kecelakaan. Mobilnya mobil lama, mobil jadul, mobil Perancis, tapi lama. Mobilnya yang bisa naik turun tuh, Pak. Ya apa itu namanya? Mobil pernah saya ditawarin, belilah Ustaz 9 juta, mobil 9 juta. Itu ketabrak, rusak. Habis itu apa? Dia beli mobil yang baru, lupa namanya. Pokoknya mobil baru, Grace, Honda lah atau apa namanya. Subhanallah, dia bilang ini hikmah dari musibah, gara-gara mobilnya ketabrak, dia punya mobil baru. Kalau enggak ketabrak mungkin mobilnya itu aja. Itu filosofi orang beriman, Pak ya. Wakhlufni khairan minha, dan berikan yang lebih baik. Nabi Yusuf alaihissalam ya dimasukkan dalam sumur, berdoa Allah makhlufni khairan minha, masuk dalam sumur. Tiba-tiba Allah angkat jadi pejabat tinggi Mesir. Artinya kalau enggak dimasukkan sumur, dia enggak menjadi pejabat. Begitu seterusnya. Nabi Ayub alaihissalam itu kena penyakit, Pak. Penyakit kulit, ada yang mengatakan 15 tahun opnam di rumah sakit. Ya. Dia punya harta, dulu punya harta, punya istri, punya anak lah, tapi enggak begitu banyak. Ketika dia sembuh, Pak, ya, pertama dia lebih muda, lebih ganteng, ya. Kemudian anaknya 2 kali lipat, istrinya saya nggak tahu, ya. Kemudian juga 2 kali lipat, dan hartanya 2 kali lipat setelah 15 dia sakit. Ini kejadian, Pak. Maksud saya bahwa kalau kita kena musibah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dunia sebelum akhirat. Itu, Pak ya. Dan kalau kita bicara sama pengusaha-pengusaha yang sukses, dulu biasanya bangkrut dulu, setelah bangkrut baru naik. Begitu biasanya. Ya. Makanya kita husnudzon sama Allah, kalau ada musibah berdoalah Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khairan minha, itu aja, Pak. Ya Allah, berikan pahala pada musibahku dan gantikan yang lebih baik. Saya kira itu, Pak, untuk mukaddimah bab pertama, ya, keharusan seorang muslim ketika kena musibah. Bab kedua, pengertian takziah. Takziah pakai ain, takziah dari azza, yang berarti apa? Sabar terhadap yang tidak disenangi. Jadi takziah itu menyabarkan, azza, ya. Jadi al-azza itu sabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi. Kalau takziah berarti menasihatin dan memotivasi kepada orang yang kena musibah, ya, agar bersabar terhadap apa yang menimpanya. Makanya kalau ada musibah, ada yang mengatakan begini, saya punya grup, kalau ada musibah, ada seorang ustadz, kalau terkena musibah temannya, dia selalu membaca ahsanallahu azaaka, ahsanallahu azaaka wa razaqaka as-sabra wal hasan. Ahsanallahu azaaka, mudah-mudahan Allah menguatkan kesabaran Anda dan memberikan rezeki, ya, yang lebih baik, ya, rezeki kesabaran dan kebaikan dalam musibah ini. Ya. Jadi kalau kita bahas secara lebih detail bahwa takziah itu
artinya memotivasi agar bersabar dan memberikan kabar gembira dengan pahala besar. Jadi gini, ya tadi saya beritahu bahwa bahwa kalau orang takziah itu artinya sabar ya terhadap musibah, insya Allah pahalanya besar. Jadi selain menasihatin orang itu sabar, maka kita beritahu bahwa ada pahala di balik kesabaran. Itu nomor 2. Nomor 3, ya, mengingatkan dari perbuatan dosa dan putus asa. Jangan putus asa. Kan haram Pak putus asa. Karena sebagian orang kalau kena musibah teriak-teriak, wah. Zaman jahiliyah ini kita bahas satu persatu. Zaman jahiliyah itu ada yang namanya niyahah, berteriak-teriak. Sekarang masih ada Pak, orang perempuan itu kalau ditinggal mati suaminya, dia buka rambutnya, kamu rambutnya panjang putar-putar gitu. Wah, ada itu sampai sekarang, saya lihat videonya kemarin. Nangis. Itu zaman jahiliyah, sampai sekarang masih ada beberapa orang yang seperti itu. Yang robek-robek kantong, yang jerit-jerit stres, teriak-teriak sepanjang hari. Itu dosa Pak, namanya niyahah. Makanya takziah itu pertama, sabar, wahai teman, mudah-mudahan Allah ya memberikan pahala. Jadi pertama sabar, kedua memberikan kabar gembira, ada pengganti yang lebih baik dan pahala yang besar. Ketiga, jangan putus asa, jangan teriak-teriak, jangan mengeluh, jangan mencaci maki Allah. Saya punya teman orang Mesir Pak, mahasiswa Mesir, musibahnya sebenarnya enggak, bagi saya musibahnya biasa, enggak naik kelas. Enggak naik kelas itu musibah bagi mahasiswa. Udah jauh-jauh dari Indonesia, belajar di Mesir, belajar rajin, tiba-tiba ya gini ceritanya, dia itu belajar rajin, selalu kuliah di soft pertama, barisan pertama, beli buku, rajin mendengar, meringkes, tapi hasilnya rosip tidak naik kelas. Dia melihat temannya sering bolos. Di Mesir saya lihat tuh teman-teman yang tidur-tiduran, nggak pernah datang kuliahnya kalau pas ujian. Tapi dia naik. Ada yang kayak gitu Pak ya, waktu Bapak sekolah atau kuliah kan gitu. Ada orang yang bolos, malas-malas tapi naik. Ini yang rajin tidak naik. Itu mungkin kalau rajin mungkin nggak paham, rajin ngantuk di kelas bisa juga. Ini yang malas-malas ini mungkin dari jauh dia ngikutin pelajarannya, mungkin dia membaca ketika temannya tidur bisa aja. Intinya anak ini nggak terima dengan takdir. Dia menulis di sebuah majalah, di majalah kemahasiswaan ya, majalah mahasiswa, ditulis dengan judul Allah adilkah engkau? Allah adilkah? Jadi dia meragukan keadilan Allah gara-gara dia nggak naik kelas walaupun sudah rajin. Saya baca itu. Sedangkan temannya males kok naik. Itu kayak teman saya waktu saya di SMP ya, itu pernah ngatakan gini, Zen katanya, kan saya dulu namanya Zen. Itu ngapain orang jengkang-jengking, atau jengkang-jengking Pak, jengkang-jengking di masjid, maksudnya rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk. Kita kan begitu Pak, nanti yang sholat isya kita berdiri, rukuk, sujud. Itu dalam bahasa Jermannya namanya jengkang-jengking. Nah, dia bilang, itu ngapain? Orang jengkang-jengking ternyata nggak kaya-kaya. Coba bayangkan, dia ngomong gitu, itu nggak kaya-kaya. Itu banyak tuh orang miskin sholat di masjid, rajin, berdoa, Masya Allah sampai nangis-nangis, miskin terus. Nah itu, orang nggak pernah ke masjid malah kaya. Benar nggak Pak? Jadi kita kalau orang melihat seperti itu fatal itu Pak. Memang kalau kita lihat sekarang begitu, orang-orang kafir malah kaya. Orang terkaya di dunia itu orang kafir. Ya. Siapa itu? Jeff Bezos. Ya itu punya toko Amazon itu paling kaya itu. Yang siapa itu? Yang nomor 2 itu yang itu masih kalah itu. Kemudian itu kafir. Yang Indonesia 9 orang ini kafir semuanya, paling kaya. Ada nomor 10 Muslim. Ya, coba mungkin orang berpikir itu enak ya, orang kafir nggak ke masjid, nggak sujud, nggak jengkang-jengking tapi kaya. Kita jengkang-jengking nggak kaya-kaya. Itu gimana itu? Itu salah dalam berpikir. Kayak teman saya tadi, ini rajin belajar nggak naik,
Yang malas-malas naik. Itu berarti belum memahami Allah, belum memahami syariat Islam. Bahwa rezeki itu tidak harus, ya maksudnya rezeki itu tidak khusus orang yang sholat. Orang yang tidak sholat pun diberi rezeki. Itulah makna Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih. Ar-Rahman itu pengasih. Pengasih yang mengasihi siapa aja. Mengasihi orang kafir, mengasihi orang musyrik, ya, mengasihi orang yang jahat, ya. Bahkan mengasihi binatang, mengasihi anjing, mengasihi babi, mengasihi semua makhluknya tanpa pandang bulu. Maksudnya mengasihi itu memberikan materi. Semuanya, karena Rahman, dia menciptakan dan dia memberikan rezeki kepada siapa aja. Baru yang kedua, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu yang penyayang, yaitu menyayangi orang yang dekat kepadanya, hanya menyayangi orang Islam. Oleh itu hanya memberikan rahmat kepada yang datang ke masjid. Ini bentuknya bukan materi, Pak. Bentuknya kebahagiaan. Bentuknya ya hidup bahagia di dunia. Walaupun materinya pas-pasan tapi bahagia. Banyak, Pak, yang materinya pas-pasan bahagia. Justru kadang yang kaya raya banyak yang sengsara. Dulu ada laporan di salah satu majalah atau saya lupa ya, pokoknya di media sosial kalau nggak salah, ada orang ya suaminya itu kerjanya serabutan. Kemudian dia nyewa di sebuah rumah kontrakannya belum disemen, masih batu bata gitu. Senilai 500.000 per bulan. Ya, mungkin di sekitar Jabodetabek. Anaknya ada 4. Di dalam rumahnya itu tidak ada kulkas, tidak ada apalagi komputer, apalagi barang-barang mewah. Ya, paling kipas angin 1 atau yang sudah rusak. Ya. Tetapi di dalamnya orangnya bahagia. Karena anaknya yang 4 ini sebagiannya sudah hafal Al-Quran, sebagiannya hafal 20 juz, adiknya mungkin hafal 10 juz, pokoknya tiap hari kerjaannya menghafal, membaca. Ibunya ya orang soleha. Yang disampaikan dalam kisah itu, mungkin bisa ditelusuri siapa itu ya. Itu ketika dikunjungi seorang tamu yang kepingin wawancarai dia cerita bahwa kami tidak pernah kekurangan makanan. Loh kok bisa? Karena tetangga-tetangganya itu memberikan dia makanan, orang lain sampai kewalahan. Kebanyakan makanan di situ, Pak. Sehingga bisa memberi sisa makanan kepada tetangga-tetangga. Jadi orang seperti itu bisa memberikan makanan kepada tetangganya, padahal gajinya itu tidak cukup untuk membayar bulanan 500.000 aja nggak cukup, karena dia serabutan, kadang dapat 300.000, kadang dapat 400.000, kadang nggak dapat. Tapi alhamdulillah jalan lancar, ya dia bisa membayar tiap bulan nggak tahu dari mana, dan makanannya selalu berlebih dan dia bahagia. Tidak terjadi percecokan sedikit pun, misalnya bahagia. Berbeda dengan tetangganya ini bukan tetangga di situ, tetangga di tempat lain itu kaya raya, terjadi percecokan antara suami istri, anaknya nakal, ada yang bunuh diri, masya Allah ya. Ada sebuah cerita, ada pembantu di dalamnya, tanya pembantu itu entah benar atau tidak cerita ini, pokoknya diindikasikan dia orang jahat ya, kemudian punya niat busuk kepada tuan rumahnya ya, sehingga semenjak datang dia, namanya dia menggunakan sihir atau apa ya, itu pecah antara suami istri, antara anak dan orang tua, udah berantakan. Yang lebih dahsyat lagi di Italia itu, konglomerat punya uang banyak, kena musim kena COVID-19, seluruh keluarganya meninggal dunia, tinggal dia sebatang kara, dia putus asa langsung terjun dari tingkat yang tinggi kemudian mati, dan difoto terjunnya itu mati blek gitu, kedengaran. Itu contoh bahwa kebahagiaan itu tidak diukur dengan harta yang banyak dan jabatan ya, walaupun itu penting juga, tapi tidak diukur dengan itu. Kayak tadi saya sebutkan bahwa tadi ada orang yang sampai mencaci maki Allah SWT gara-gara musibah. Makanya tadi kalau kita takziah berarti pertama memberikan motivasi supaya dia sabar, memberikan kabar gembira supaya
yakin dengan pahala di balik musibah ketika melarang putus asa dan melarang mengatakan Allah itu adil enggak sih. Bahkan saya kenal seseorang itu ketika musibah berturut-turut menimpa dia bilang gini, ketika dinasihati, kamu beristighfar, kamu dekat diri kepada Allah, dia ngatakan gini, apa salah saya, apa dosa saya sampai Allah menguji saya seperti ini. Dan itu banyak Pak, minimal berapa kali saya menemui langsung orangnya. Waktu kecil itu saya pernah bertamu dengan orang tua saya rahimahullah pada orang yang cacat Pak. Cacat itu apa ya, dia nggak punya tangannya itu entah apa, patah atau apa ya, dua tangannya. Dia dikunjungi masih saudara, dinasihatin oleh ayah saya, waktu itu saya masih kecil, ingat sekali, dinasihatin supaya sabar, supaya jangan mengeluh, di balik musibah itu ada pahala. Dia diem, kemudian banyak istighfar, mungkin banyak dosa. Ketika pulang terdengar dia mengatakan, apa itu? Nasihatin supaya istighfar, supaya taubat. Memang saya punya dosa apa? Dan banyak kayak gitu Pak, orang-orang awam itu. Kalau dinasihatin banyak istighfar, introspeksi, mungkin punya banyak dosa, selalu jawabannya, salah saya apa? Dosa saya apa? Bahkan kemarin, udah lama sih, di sebagian masjid ini datang seorang ibu-ibu curhat terhadap kasus rumah tangga dia. Suaminya gini, pokoknya suaminya salah. Kemudian saya tanya, ibu salah apa? Saya nggak ada salahnya Ustaz. Saya salahnya apa? Yang salah itu suami saya semuanya. Saya benar. Ya itu karakter orang itu Pak. Sukanya merasa dirinya benar, merasa dirinya nggak pernah berdosa, sehingga yang lain salah. Kalau di sini Allah yang salah. Oh saya itu nggak pernah bermaksiat, saya ini nggak pernah berbuat dosa, kok ditakdirkan sengsara. Itu hati-hati Pak. Banyak orang seperti itu menganggap bahwa dirinya benar, nggak pantas diberi musibah gitu. Padahal yang benar bahwa kita ini banyak dosa. Makanya orang salaf dulu, para ulama dulu, kalau kudanya, ini dulu belum ada mobil, ya, kuda atau pembantunya rewel, kudanya itu rewel, gitu. Itu dia istighfar, astagfirullah. Tadi saya salah apa ya? Saya dosa apa ya? Ada pembantunya yang rewel, ribet, nyebelkan gitu. Dia istighfar, astagfirullah, saya dosa apa ya? Jadi begitu. Bahkan ketika terkantok apa ya? Tersandung kakinya, dia istighfar, astagfirullah. Kira-kira tadi saya berbuat dosa apa? Nah itu Pak. Jadi suudzon kepada diri sendiri. Jangan seperti zaman sekarang. Ada batu di jalan, kita tersandung bilang batu nggak punya mata katanya. Jadi batu pun disalahkan. Jadi jarang evaluasi diri. Jadi musibah itu berarti mungkin kita punya dosa. Berarti kalau COVID-19 menimpa Indonesia kok belum selesai, bahkan bertambah parah. Oh mungkin banyak dosa yang dilakukan oleh para pejabat tinggi, yang dilakukan oleh pejabat rendah, oleh rakyat bahkan, oleh kita-kita bahkan. Makanya cara penyelesaiannya adalah bertaubat, taubat nasional. Mestinya begitu. Ya kalau pemerintahannya Islami, tahu Al-Quran dan Sunnah, pasti mengajak seluruh rakyat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ini segera diangkat oleh Allah. Mestinya begitu. Itulah orang pemimpin yang tahu agama. Nah, gitu Pak. Jadi pelajaran dari musibah, dari takziah itu. Saya teruskan sedikit, ya masih ada waktu. Jadi tadi takziah itu mendatangi orang, menasihatin kesabaran, memberikan kabar gembira terhadap pahala yang besar. Yang ketiga melarang berbuat dosa. Yang keempat mendoakan si mayit. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya dan diterima segala amal solehnya serta diberikan husnul khotimah dan masuk surga. Yang kelima, ya, yang terkena musibah diganti yang lebih baik dan mudah-mudahan keluarganya
diberikan kesabaran. Jadi ada 3 Pak. Ya, ada 5. Supaya sabar, kemudian diberi kabar gembira dengan pahala. Yang ketiga, dilarang untuk berbuat maksiat dosa, mencaci maki Allah, tidak percaya dengan takdir Allah, tidak terima dengan takdir Allah. Yang kelima, mudah-mudahan diterima amal baiknya kalau dia meninggal, dan supaya keluarganya diberi kesabaran. Itu inti takziah. Itu bab 2 selesai. Bab 3, hukum takziah. Hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Jadi ayat ini para hadirin, walaupun ayatnya terkenal Al-Maidah ayat 2, tapi dari ayat ini banyak diambil hukum fikihnya. Contohnya, apa Ustadz hukum sunnahnya berorganisasi? Karena ada sebagian orang katakan organisasi itu bid'ah, karena tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, itu salah kaprah, itu memahami agama kok sempitnya kayak gitu. Ya, dalil berorganisasi itu sunnah. Dalilnya apa? Wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tadi saya waktu kesini dapat SMS WA dari teman, Ustadz, kita sewa menyewa ini, ya, boleh enggak hukumnya menyewakan rumahnya atau tokonya atau bangunannya untuk bank? Terus saya jawab, kalau sudah terlanjur bagaimana? Ini saya jawab tadi pas macet tadi belok, karena ternyata ada jalan Pak, tol baru. Saya baru tahu ini, karena sudah sebulan nggak kesini kan. Ke Cibubur itu pas kalau ke Nikmah aja, kalau nggak ke Nikmah saya nggak ke Cibubur. Nah, karena musim COVID-19. Cuma tadi saya keluar, oh ternyata ada tol baru. Kapan-kapan saya nyoba tol, pulang lewat situ entah kemana. Maksud saya tadi apa? Mau bilang apa tadi? Pas di situ saya jawab WA tadi. Pertama, kalau banknya konvensional, kalau banknya bank syariah, maka hukumnya boleh. Kalau banknya yang menyewa itu bank konvensional, maka sebaiknya dihindari. Kalau sudah terlanjur nggak apa-apa, teruskan. Besok-besok kalau bertransaksi dengan bank yang syariah aja. Banyak pertanyaan Pak. Sebelumnya saya juga ditanya, boleh nggak Ustadz kita menjual rumah yang beli bank? Ya itu ada pilihan-pilihan Pak. Secara hukum jual beli halal, tetapi sebaiknya kita milih pembelinya itu yang muslim, yang sesuai dengan sistem Islam kayak kita. Kemarin ada yang jual rumah, ya saya datang ke sebuah rumah, itu Ustadz ini rumah kemarin ditawar, ya, pas harganya, tapi non muslim, nggak saya lepas. Bagus. Ya. Ada Islamic Center di daerah Jakarta Timur. Saya sering ngisi di situ, dan salah satu pengurus di situ, itu di samping gereja itu ada tanah, mau dibeli oleh gereja dengan harga yang tinggi, enggak katanya. Kemudian diwakafkan oleh kepada salah satu lembaga dakwah, kemudian yang 1000 meter disuruh beli. Akhirnya alhamdulillah sekarang berdiri Islamic Center, sampingnya gereja. Jadi ini gereja, ini Islamic Center. Kemarin 5 tahun yang lalu itu mau dibeli, dia nggak diberikan. Bukan berarti haram kita jual beli dengan non muslim Pak, bukan berarti haram, tetapi ada nilai keberpihakan. Makanya tadi apa dalilnya? Wala ta'awanu al itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian itu bekerja sama di dalam dosa dan permusuhan. Ya kalau kita berikan kepada orang lain yang bukan muslim, yang mungkin kemungkinan itu akan bermadar bagi muslim, mendingan kita enggak. Walaupun secara umum jual beli itu halal. Persis kayak boikot kemarin tuh loh Pak. Boikot kan rame. Boikot produk-produk Prancis dan sebagainya. Memang Pak, secara jual beli boleh. Ini kadang-kadang orang enggak salah paham. Kita itu enggak bicara masalah fikih saja, tapi masalah nilai juga. Ya. Kalau ya produk-produk itu mendukung kejahatan, kenapa kita enggak memboikot? Apakah haram? Boleh.
tidak haram kita beli, tapi sebaiknya nggak usah beli. Kita beli produk-produk Muslim. Ya, kekalahan umat Islam dalam ekonomi kan nggak punya keberpihakan, yang penting cari yang murah. Sehingga teman-teman kita yang jualan yang Muslim ini turun. Kemarin di MUI sebelum terpilih ketua MUI yang baru di Munas itu, di Komisi Fatwa sempat ya ada dialog tentang rencana travel haji. Di sini ada juga anggota kita yang punya travel ya. Itu nanti ke depan kalah dengan orang-orang non-Muslim yang diberikan kesempatan untuk memiliki travel. Sekarang ada kebijakan saya dengar siapa saja boleh membeli travel haji dan umroh. Ada yang mengatakan dalam dialog itu, kan nggak apa-apa, ini kan ini peraturan positif membolehkan. Kedua, secara Islam juga nggak dilarang kita bertransaksi dengan non Muslim. Ada yang membantah, bukan masalah itunya, tapi masalah keperpihakannya. Kalau begitu lama-lama tidak ada satu bidang pun yang dimiliki oleh Muslim, semua akan dibeli non Muslim. Kata travel haji dan umroh kan masalah haji, masalah umroh, masalah ibadah itu pun akan dikuasai oleh non Muslim. Terus orang Muslim bisnis apa? Bisnis apa? Semua dikuasai, tentunya mereka akan menang karena modalnya besar. Kita modalnya cek-cekan, akan tergusur. Ini juga ancaman bagi para Muslim. Maksudnya bisnisnya itu bisa gulung tikar kalau pengusaha-pengusaha raksasa masuk di situ walaupun non Muslim. Makanya diharapkan untuk yang satu ini tolong ya mungkin minta kepada otoritas tempat atau otoritas yang berhubungan dengan masalah ini supaya biarkan orang Muslim. Non-Muslim kan sudah menguasai banyak bidang. Kenapa travel haji dan umroh pun mau dikuasai? Tinggal apa kita? Jadi intinya Pak, harus dibedakan antara hukum halal dan haram. Ya secara fikih boleh. Tapi secara akidah, secara keberpihakan harus kita dukung. Maka tadi wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah engkau bekerja sama. Kalau kita membeli menjual kepada non-Muslim berarti ya kita membantu mereka. Saya kira itu hukumnya dibedakan antara hukum fikih dan masalah keberpihakan. Sudah adzan, waktunya adzan, silahkan adzan terlebih dahulu, nanti kita buka forum tanya jawab dan alhamdulillah sudah selesai bab 3, kita lanjutkan nanti bab kelima. Silahkan. Alhamdulillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, para hadirin dan hadirat, sampai iqamat mungkin ada pertanyaan dari jamaah, silahkan. Ya, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan hubungannya dengan tasyah Pak Ustadz. Wasiat. Itu kalau di daerah-daerah, termasuk daerah saya, masih ada tasyah yang sampai 7 hari. Dan di dalam tasyah selama 7 hari itu baca surat Yasin. Nah itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Barangkali silakan Pak. Biar sekalian jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menarik sekali Ustaz. Mungkin apa yang disebut dengan istidraj Ustaz ya. Jadi orang yang mendapat kemudahan meskipun dia bukan muslim. Bagaimana kita memupuk hati kita supaya kita lebih bersabar menghadapi hal ini Ustaz. Jadi kan kita suka melihat di sekitar kita itu memang banyak yang non muslim, tidak pernah beribadah, tapi mereka beruntung. Nah bagaimana kita memupuk hati kita supaya kita lebih bersabar menerima keadaan ini Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada yang lain Pak? Atau cukup 2 ya? Baik, cukup 2. Pertama masalah takziah. Nanti dijelaskan Pak, ini kan baru bab 3 ya. Nanti akan kita jelaskan beberapa masalah, ada 18 bab. Termasuk yang Bapak tanyakan ya, masalah takziah, dan termasuk ini banyak kalau di kompleks saya hampir tiap hari, hampir tiap pekan tuh ada orang meninggal, bahkan baru 2 hari meninggal. Dan hampir setiap malam, setiap isya gini ini undangan di masjid kan, mengundang Bapak dan jamaah, Bapak dan Ibu sekalian untuk mendoakan keluarga mayit. Ya, nanti membaca Yasin di rumah RT sekian itu hampir tiap pekan ada seperti itu kan, saking banyaknya orang meninggal Pak. Tentunya harus kita pahami dari 2 sisi Pak, dari sisi fikih dan dari sisi kebiasaan masyarakat. Itu nanti yang dibahas khusus. Kalau di dalam kajian fikih yang yang ada ya, secara umum bahwa kebiasaan itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ya kebiasaan 7 hari
kemudian 14 hari sampai terakhir, ya kemudian apalagi membaca surat-surat itu enggak ada. Itu dasar awal. Makanya sebagian dari jamaah atau dari umat Islam tidak melakukan itu. Tapi sebagian yang lain, nah ini punya pandangan lain. Sebagian yang lain mengembangkan dalil-dalil yang lain, umumnya begini. Ya, dia mengambil dalil bahwa mereka mengundang orang itu sodakoh. Maksudnya itu si mayit ini supaya dapat pahala, hartanya itu disedekahkan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang hadir. Kata mereka ini sedekah. Dan minta doa. Jadi bacanya minta doa supaya doakan si mayit. Itu Pak. Jadi memang namanya fikih itu kan khilaf kadang-kadang. Makanya di sini susah. Apalagi itu jadi kebiasaan masyarakat. Kalau secara politik, nah ini kalau saya bicara politik itu memang ya ada namanya apa ya, kegiatan-kegiatan ya yang memang dipupuk ya untuk mensiarkan. Jadi ada yang mengatakan itu mensiarkan supaya orang itu ya kalau dalam masjid kan supaya wah dia ikut. Karena gini, orang itu nggak pernah ke masjid Pak. Banyak orang itu nggak pernah ke masjid. Tapi kalau diundang mendoakan gitu datang Pak. Karena ada makanannya, ada tadi itu kan begitu. Lah kesempatan itulah orang yang tidak pernah ke masjid datang ditausiain. Ada yang beribadat seperti itu. Bapak bisa baca nanti sejarah dulu bagaimana Wali Songo kemudian mendakwain orang-orang yang tadinya Hindu dan Buddha. Bapak kalau nanti membaca bahwa sebenarnya Jawa ini itu dulu agamanya Hindu dan Buddha. Ya Siwa Buddha. Zaman Singosari dan Majapahit. Bagaimana Bapak bisa runtuh ya kerajaan besar ini, kemudian berdirilah namanya kerajaan Islam pertama kali di Jawa yaitu Raden Fatah. Lah Raden Fatah ini sebenarnya raja anak daripada Brawijaya V. Itu menarik banget Pak. Jadi memang dulu ulama dulu ketika mendakwai itu dengan berbagai cara. Termasuk mengumpulkan sesuatu. Bahkan di daerah pesisir itu dulu orang kan suka sama sapi. Ya Hindu itu dulu sapi ya. Nah itu dikumpulkan sapi-sapi itu. Maksudnya dia membawa sapi ke masjid. Diundanglah orang-orang Hindu itu ke masjid karena ada sapi. Dan sapi itu dihormatin, diberi makan, tidak diapa-apakan. Orang Hindu pada ta'ajub, ini orang Islam sayang sama sapi. Sapi itu kan binatang yang mereka hormati. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam karena tahu orang Islam tidak nyakitin sapi. Sampai sekarang daerah itu tidak pernah makan daging sapi Pak. Makanya daging kerbau. Karena dianggap sapi ini sesuatu yang keramat nggak boleh. Itu kadang-kadang begitu. Karena dakwahnya belum selesai, dipahami masyarakat seperti itu, akhirnya makanya tugas kita sekarang mendakwah yang benar. Karena kan dulu itu untuk sesuatu untuk orang kafir, orang Hindu Buddha supaya masuk Islam, tapi belum sempurna, kemudian kita sempurnakan. Gitu maksud saya begitu. Jadi dilihat dari sisi fikih dan dilihat dari sisi kebiasaan dan strategi dakwah. Itu gitu aja lah ya perbedaannya. Letaknya di situ, makanya tinggal niatnya apa Pak, tinggal niatnya apa. Saya kira itu jawaban yang Bapak tanyakan. Ya, kalau bisa dihindarin, tapi kalau nggak bisa ya niatnya diperbaiki untuk dakwah, untuk apalah, ya berbaur dengan masyarakat. Ya, kalau nggak bisa dihindari berbaur dengan masyarakat di situ kita mendakwain. Kan dakwah banyak caranya, terutama orang-orang yang tidak pernah ke masjid. Itu ada di situ semua biasanya. Nah, itu dakwain. Kemudian pertanyaan Bapak yang kedua tentang tadi bagaimana sih orang kafir kok malah sukses, malah kaya, malah jadi penguasa. Karena begitu. Yang menguasai dunia ini kan Yahudi Pak, orang kafir. Orang Islam terpuruk. Bagaimana menumbuhkan tadi tetap semangat, menumbuhkan loyalitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak caranya, di antaranya meyakini bahwa rezeki itu di tangan Allah. Yang kedua meyakini bahwa Allah itu kalau menentukan sesuatu pasti ada hikmahnya tadi kan. Kenapa orang kafir diberi kekayaan? Salah satunya supaya nanti pada hari kiamat siksanya lebih banyak. Ya, kan begitu Pak. Nah kita kenapa dibatasin rezekinya? Supaya kita banyak berdoa kepada Allah. Tadi saya sebut
Saya teringat satu kasus Pak untuk menjawab Bapak. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW siang hari lagi tidur, Umar bin Khattab datang ketuk pintu, tok tok tok. Dibukalah pintunya, Rasulullah mungkin pakai baju singlet atau apalah ya. Tubuhnya ini Pak, tubuhnya ini ada bekas tikar yang kasar itu bekasnya. Kalau pakai sajadah yang ini kan enggak tikar. Umar bin Khattab nangis. Ya Rasulullah, nangis dia. Engkau orang yang paling mulia. Coba orang yang paling mulia adalah Rasulullah. Yang paling hebat, paling disayang oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kok keadaannya kayak gitu, tidur aja di atas tikar yang kasar sampai membekas tubuhnya. Wahai Rasulullah, raja-raja Persia, raja Romawi itu kalau tidur di atas kasur yang terbuat dari emas, itu nangis Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan, wahai Umar bin Khattab, itulah orang-orang yang adhabtum tayyibatukum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, orang-orang yang kebaikannya diberikan di dunia. Sedang kita, wahai Umar bin Khattab, kebaikan kita ditabung di akhirat. Maksudnya tempat tidur emas itu akan kita dapatkan di surga. Di surga itu bisa minum khamr, bisa minum apa saja Pak, bebas di surga itu. Dan di dunia kan cuma sebentar Pak. Itu cerdasnya Rasulullah ya. Baik Umar bin Khattab, itu orang-orang yang rezekinya ditaruh di dunia. Nanti di akhirat nggak dapat rezeki. Kita ini Pak, kalau rezeki kita sedikit Pak, berarti rezeki kita yang banyak ditaruh di akhirat. Kalau rezeki kita banyak, mungkin rezeki kita di surga dikit. Mungkin kita nggak tahu ya. Tapi maksud saya itu untuk menunjukkan bahwa kalau rezeki sedikit, barangkali disimpan oleh Allah di akhirat. Atau dengan bahasa lain Pak, rezeki itu sudah ditetapkan ketika kita berada di kandungan ibu 4 bulan. Kalau rezeki kita 1 miliar atau 1 miliar ya selama hidup, atau 1 triliun 10 miliar selama hidup, berarti kalau rezeki kita masih sedikit, berarti kita hidupnya masih panjang nih, karena rezekinya belum turun semuanya. Karena ada hadis mengatakan seorang manusia tidak akan mati kecuali rezekinya sudah diberikan semuanya, rezeki yang di dunia. Kalau kita seret, berarti kita masih lama hidupnya, mungkin karena rezekinya belum turun semuanya. Justru yang rezekinya banyak turun, harus hati-hati, ini sudah mau habis rezekinya. Kalau rezekinya sudah habis, berarti kita akan meninggal dunia. Makanya orang kaya itu harus waspada Pak. Ya. Yang rezekinya beruntun, wah ini jangan-jangan rezekinya sudah mau habis nih. Kalau habis mati. Yang satu rezekinya seret, ini berarti lama hidupnya. Karena rezekinya seret itu artinya masih ada. Itu kira-kira Pak. Kira-kira cara supaya kita sabar ya, ketika orang kafir diberi kekayaan, kita diberi sesuatu yang agak terbatas, nggak usah khawatir. Allah Maha Kaya. Dan saya katakan tadi yang penting itu kebahagiaan, bukan harta. Untuk apa harta menyebabkan kita tidak bahagia? Terakhir saya berikan contoh Pak. Dulu para pejabat Pak, ini contoh yang mudah dipahami. Sebelum jadi pejabat, senang Pak dengan keluarganya, tidak ada masalah ya. Ketika dapat jabatan, apa yang terjadi Pak? Ditangkap. Kemarin kan ada yang ditangkap itu Pak. Siapa itu? Ya, ditangkap oleh KPK. Bukannya dia saja sebelum-sebelumnya. Berarti apa? Jabatan itu fitnah, menjerumuskan kita kepada kesengsaraan dunia sebelum akhirat. Dipermalukan di depan umum, di penjara, malu Pak. Dia minta maaf dan sebagainya. Padahal dulu sepertinya sebelum jadi pejabat dia orang baik. Tapi ketika jadi pejabat, fitnah harta untuk partainya dan sebagainya, akhirnya dia yang kena. Kita dibidik orang-orang tertentu. Makanya udah, kalau kita nggak dapat jabatan, alhamdulillah. Gitu Pak. Kalau dapat jabatan, alhamdulillah kita manfaatkan untuk kebaikan, itu aja Pak. Jadi hidup ini senang, apapun senang. Di sini senang, di sana senang. Ya. Hidupnya pas-pasan senang, hidup kaya senang, semuanya senang Pak. Itulah orang muslim tetap bahagia di mana
saja. Jadi nanti kalau kena musibah nyanyi itu, di sini senang, di sana senang, itu selesai Pak. Itu orang Islam kayak gitu. Gue pikirin orang mau kaya, mau jabatan, mau biarin aja. Yang penting saya yakin kepada Allah dan saya beribadah hanya kepada Allah. Selesai. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واستقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته